Kalau Bapak bawa satu plastik yang berisi satu buah semangka, kalau Bapak mau bawa 5 semangka, butuh berapa plastik? Nah, yang tayangan berikutnya tadi, kalau misalkan satu loyang kue berisi 8 kue, kalau 2 loyang ada berapa kue? Yang tayangan terakhir, kalau harga 6 buah pensil Rp12.000, berapa harga satu buah pensil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimanakah kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun masih di rumah saja. Tadi anak-anak sudah menyaksikan video ilustrasi tentang perbandingan senilai. Apakah anak-anak sudah memahami apa itu perbandingan senilai? Nah, di sini Bu Sasmi akan menjelaskan lebih lanjut tentang perbandingan senilai dan bagaimana cara mencarinya. Mari disimak video ini sampai habis. Untuk mengetahui apa itu perbandingan senilai, Bu Sasmi mempunyai sebuah pertanyaan. Jika harga satu buku tulis Rp3.000, maka berapa harga 5 buku tulis? Kita cari dulu harga 5 buku tulis. Harga 5 buku tulis. Jika harga satu buku tulis itu Rp3.000, jika 5 buku tulis maka 5 dikali 3.000 sama dengan 15.000. Jika satu buku tulis Rp3.000, maka harga 5 buku tulis itu adalah 15.000. Makin banyak buku yang dibeli, makin banyak pula harga yang harus dibayarkan. Itu tadi yang dinamakan dengan perbandingan senilai. Suatu barang akan naik atau turun sejalan dengan nilai yang dibandingkan. Dalam video yang sudah kalian saksikan di depan tadi, terdapat 3 buah pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, jika satu plastik dapat membungkus satu semangka, berapa plastik yang dibutuhkan untuk membungkus 5 semangka? Nah, di sini Bu Sasmi akan tuliskan. Satu plastik itu dapat membungkus satu semangka. Sekarang berapa plastik itu akan digunakan untuk membungkus 5 semangka? Kemudian caranya itu sebagai berikut, kita akan gunakan perbandingan senilai. Kita tulis dulu pecahannya, yang pembilangnya itu kita tulis 1, diambil dari satu plastik. Kemudian diper dengan titik-titik, ini nanti yang akan kita cari. Kemudian sama dengan, nah satu plastik tadi berpasangan dengan satu semangka, kita tuliskan juga 1. Per, nah titik-titik ini tadi berpasangan dengan 5 semangka. Kita akan gunakan pecahan senilai untuk menyelesaikannya. Pecahan senilai tadi mengalihkan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Nah, ini dari 1 berubah menjadi 1. Kemungkinannya itu adalah dikalikan dengan 1. Karena 1 dikali 1 itu hasilnya 1. Karena pembilang dikalikan 1, maka penyebut juga dikalikan 1. Berapa kalau dikalikan 1 itu hasilnya 5. Bisa juga untuk mencari titik-titik ini
dari 5 dibagi 1. 5 dibagi 1 itu hasilnya adalah 5. Kita cek, kalau 5 dikalikan 1 itu hasilnya adalah 5. Jadi betul. Jadi plastik yang dibutuhkan untuk membungkus 5 semangka adalah 5 plastik. Nah, itu tadi kalau menggunakan cara pecahan senilai. Di sini Bu Sasmi akan ajarkan dengan cara yang lain, yaitu dengan cara perkalian silang. Yang sudah kita tuliskan tadi diberikan tanda silang. Karena tadi yang ditanyakan plastik, kita tulis dulu plastik. Kemudian untuk yang bagian pembilang itu adalah perkalian dari yang sudah diketahui. 1 plastik dan 5 semangka, kita tulis 1 dikali 5. Kemudian untuk bagian penyebutnya itu berpasangan dengan titik-titiknya, yaitu 1 semangka. Sehingga 1 dikali 5 itu 5. 5 dibagi 1 itu hasilnya 5. Jadi plastik yang dibutuhkan untuk membungkus 5 semangka adalah 5 plastik. Nah, hasilnya sama bukan dengan yang tadi sudah Bu Sasmi jelaskan di awal. Untuk anak-anak boleh menggunakan cara yang sebelah kanan boleh, cara yang sebelah kiri juga boleh. Silahkan dipilih cara yang menurut kalian paling mudah. Contoh nomor 2. Jika dalam satu piring terdapat 8 kue, berapa banyak kue yang ada dalam 2 piring? Sama seperti tadi Bu Sasmi tuliskan dulu. Satu piring itu terdapat 8 kue. 2 piring itu nanti terdapat berapa kue? Sama seperti tadi kita tuliskan dalam bentuk pecahan. 1 ini dari 1 piring kemudian dibagi dengan 2 piring yang nanti ditanyakan. Kemudian 1 tadi berpasangan dengan 8. Kita tulis 8 per titik-titik-titik yang ditanyakan. Kita akan gunakan pecahan senilai untuk menyelesaikannya. 1 itu menjadi 8 kemungkinannya dikali atau dibagi. 1 menjadi 8 itu pastinya dikali dengan 8. Jika pembilang dikalikan 8, maka penyebut pun dikalikan dengan 8. 2 dikali 8 hasilnya adalah 16. Jadi, dalam 2 piring terdapat 8 kue. Atau kita akan cari dengan cara yang satunya, yang ditanyakan adalah kue. Berarti kita akan mengalihkan silang. Nah, kita buat per dulu. Nah, untuk yang bagian atas, pembilang itu adalah perkalian dari 2 dan 8. 2 dikali 8. Dan untuk bagian penyebut itu nanti diisikan dengan 1 piring. 2 dikali 8 itu 16. 16 dibagi 1 hasilnya 16. Jadi Bu Sasmi tegaskan sekali lagi ya, untuk bagian pembilang itu perkalian silang antara 2 dan 8. Jadi yang sama-sama keduanya sudah diketahui. Kemudian untuk bagian penyebut itu berpasangan dengan yang ditanyakan. Jadi yang di bawah itu selalu berpasangan dengan yang ditanyakan. Contoh ketiga, jika 6 pensil harganya 12.000, berapa harga 1 pensil? Kita tuliskan lagi,
6 pensil itu harganya 12.000. Kita akan cari 1 pensil itu harganya berapa. Kita tuliskan dengan pecahan senilai 6 dari 6 pensil per 1. Satunya dari 1 pensil, kemudian sama dengan 6 pensil itu berpasangan dengan 12.000. Kita tuliskan 12.000 per titik-titik-titik yang akan ditanyakan. 6 menjadi 12.000 itu kemungkinannya dikalikan. Dikalikan dengan berapa? Dengan 2.000. Jika pembilang dikalikan 2.000, maka penyebut pun dikalikan 2.000. 1 dikali 2.000 hasilnya adalah 2.000. Jadi harga 1 pensil adalah 2.000 rupiah. Sekarang kita akan cari dengan cara perkalian silang. Kita berikan dulu tanda silangnya di sini. Yang ditanyakan adalah harga 1 pensil. Sama dengan kita buat dulu pernya. Untuk bagian pembilang itu perkalian yang dua-duanya sudah diketahui. Yang sudah diketahui itu adalah 1 pensil dan 12.000. Maka kita tulis 1 dikali 12.000. Kemudian yang bawah itu selalu diisikan dengan yang berpasangan dengan yang akan kita cari, yaitu 6 pensil di soal ini. Kemudian kita lakukan penyederhanaan. Ada angka 12 dan 6. 12 dan 6 masing-masing bisa dibagi 6. 6 dibagi 6 hasilnya 1. 12 dibagi 6 hasilnya adalah 2. Sehingga yang atas itu tinggal 1 dikali 2.000, hasilnya adalah 2.000. Contoh keempat ini tidak ada dalam video tadi yang sudah kalian saksikan. Contoh keempat ini Bu Sasmi buat sendiri. Bu Siti adalah seorang penjahit. Jika dalam 2 hari dapat menjahit 6 baju, berapa baju yang dapat dijahit selama 1 minggu? Kita tuliskan lagi, 2 hari itu dapat menjahit 6 baju. Nah, di sini itu ada kata-kata 1 minggu. Padahal di sebelah sini itu satuannya adalah hari. Maka kita harus merubah satuannya supaya sama. Perlu diingat bahwa 1 minggu itu terdapat 7 hari. Maka kita tuliskan yang di sini itu adalah 7 hari. 7 hari itu dapat menjahit berapa baju? Kita tulis 2 dari 2 hari per 7. Sama dengan 2 itu berpasangan dengan 6 baju per titik-titik yang akan kita cari. Kemudian kita cari lagi 2 supaya jadi 6 itu kemungkinannya apa? Nah, kemungkinannya pembilang penyebutnya itu dikali ataupun dibagi. Nah, ini 2 menjadi 6 itu kan tidak mungkin dibagi karena 2 ke 6 itu menjadi semakin besar. Jadi kemungkinannya adalah dikali. 2 dikali berapa supaya jadi 6? Dikalikan dengan 3. Jika pembilang dikalikan 3, maka penyebut pun dikalikan 3. 7 dikali 3 hasilnya adalah 21. Jadi baju yang dapat dijahit selama 1 minggu adalah 21 baju. Kemudian kita akan gunakan cara perkalian silang. Kita tuliskan baju yang dijahit. Sama dengan kita buat dulu per, kemudian yang atas yang keduanya sudah diketahui dari perkalian silang, yaitu 7 hari dikalikan dengan 6 baju. Kemudian yang bagian penyebutnya
itu berpasangan dengan yang akan kita cari, yaitu 2 hari. Nah, 6 dan 2 itu bisa kita coret, bisa kita sederhanakan. Masing-masing dibagi 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 7 dikali 3, 21 dibagi 1 hasilnya 21. Nah, jadi kalian bebas menggunakan cara yang mana saja karena hasil yang diperoleh pun akan sama. Demikian materi hari ini tentang cara menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pecahan yang senilai. Semoga anak-anak mudah untuk memahaminya. Semoga mudah dimengerti oleh anak-anak. Gunakanlah cara yang menurut kalian paling mudah. Bu Sasmi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.